Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang substansi HAM dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam substansi HAM yang pertama adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 selaras dengan Pasal 28A UUD 1945 yang membahas hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Selanjutnya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 selaras dengan Pasal 28G ayat 2 UUD 1945 yang membahas hak untuk bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Selanjutnya adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yaitu selaras dengan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 yang membahas hak bebas dari perbudakan. Yang selanjutnya adalah Pasal 16 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 selaras dengan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang membahas hak pengakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya adalah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 selaras dengan Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 yang membahas hak bebas berpikir, berkeyakinan, dan bebas beragama. Selanjutnya adalah Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 selaras dengan Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945 yang membahas hak bebas berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Selanjutnya adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 selaras dengan Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 yang membahas hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Selanjutnya adalah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 selaras dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang membahas hak anak mendapatkan perlindungan. Yang terakhir adalah Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yaitu selaras dengan Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang membahas hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Poin yang kedua ada peraturan-peraturan lain yang sesuai dengan substansi HAM dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada Ketetapan MPR RI Nomor 17 /MPR /1998 tentang HAM. Yang kedua ada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang ketiga ada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang keempat ada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Yang kelima ada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan yang keenam ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Poin yang ketiga ada implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkesesuaian dengan substansi HAM dalam masyarakat. Yang pertama, implementasi pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2005 dan pasal 28A UUD 1945 tentang hak hidup dalam masyarakat dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak hidup ini memang dijamin dalam Konstitusi Indonesia, namun hak hidup ini dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang lainnya. Adanya hukuman mati, salah satunya dalam Undang-Undang Narkotika. Menurut putusan MK menyatakan bahwa hukuman mati tersebut tidak bertentangan dengan hak hidup. Namun apabila hukuman mati tersebut dihapuskan, maka hak hidup dalam masyarakat dapat terrealisasi dengan baik. Namun dalam praktek masyarakat lain, hak hidup dapat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan karena masih tingginya kasus aborsi dan pembunuhan yang masih banyak terjadi. Selanjutnya yang B, implementasi pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan pasal 28G ayat 2 Undang-Undang 1945 tentang hak untuk bebas dari siksaan masih berlangsung secara masif. Masih sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terhadap tahanan atau tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam masyarakat, penyiksaan menjadi pola yang dianggap wajar dalam penegakan tindak pidana, khususnya tindak pidana konvensional atau warungan. Selanjutnya yang C,
implementasi pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak bebas perbudakan juga masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Realitas perbudakan di Indonesia masih terjadi dan fenomenanya seperti gunung es yang terlihat hanya di permukaan. Praktik perbudakan modern masih terjadi di berbagai sektor perikanan, perkebunan, dan buruh migran di luar negeri. Selanjutnya yang D, implementasi pasal 16 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 serta pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara teori. Memang semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, namun praktiknya sangat menyimpang. Hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tajam menghukum masyarakat bawah daripada pejabat tinggi. Implementasi pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945 sudah sesuai di masyarakat. Banyaknya agama di Indonesia dan tanpa adanya paksaan untuk memeluk agama serta sikap toleransi yang tinggi antar umat beragama menjadi bukti bahwa hak bebas beragama sudah berjalan baik dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya implementasi pasal 19, pasal 21, pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan pasal 28, pasal 28E Undang-Undang 1945 tentang hak bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Negara menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya, memberikan aspirasi seluas-luasnya, memberikan ruang kepada rakyatnya untuk berkontribusi dalam memberikan kritik dan saran yang membangun. Tetapi realitanya, hak kebebasan ini sering terdengar sumbang antara pembawa aspirasi dan dengan penerima aspirasi. Selanjutnya, implementasi pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang 1945 yang membahas hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Keluarga adalah sendi dasar masyarakat yang dialami dan mendasar yang berhak atas perlindungan dari masyarakat dan bernegara. Hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk suatu keluarga baru. Suatu keluarga harus diakui, tidak ada satupun pemikiran yang dapat dilakukan tanpa adanya kehendak yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi pasal 24 UU Nomor 12 Tahun 2005 yang selaras dengan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak anak yang mendapat perlindungan. Nyatanya saat ini masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hal itu. Salah satu perlindungan HAM yang paling sering dilanggar oleh masyarakat yaitu adalah pelanggaran HAM terhadap anak seperti melakukan kekerasan fisik terhadap anak. Karena masih banyak orang yang melakukan kekerasan atau pembunuhan dan tidak menghargai pendapat orang lain dan tidak adil terhadap seseorang tersebut. Contohnya adalah anak-anak tersebut. Sehingga pemerintah melakukan atau mengeluarkan UU tentang perlindungan anak yaitu nomor 23 tahun 2002. Selanjutnya implementasi pasal 25 UU nomor 2 yang membahas tentang hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Misalnya ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut baik secara langsung atau diwakilkan oleh wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang biasanya di Indonesia sendiri terlaksana biasanya 5 tahun sekali yang dilakukan secara jujur dan hak pilih yang universal atau sama yang dilakukan secara rahasia. Tentunya suara kita juga tidak akan bocor keluar, sehingga pemerintah mengeluarkan UU tersebut untuk melindungi hak-hak privasi kita atau hak untuk memilih siapa yang akan kita pilih nantinya. Sekian dari kelompok 2, ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.